Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wa syakir islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-barakatil kiram amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Atur kiram Bapak pejuang subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata yang indah pada kesempatan pagi ini mengucapkan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari kita hadir di Masjid Jabal Rahmah klaster Al-Masih 3 tidak ada Benda Baru. Semoga kita pada kesempatan pagi ini Allah memberikan kita kepada kekuatan iman, Islam, hidayah sehingga kita bisa silaturahmi dalam rangka ada keinginan kami dari S4 ini untuk menyatukan di Kecamatan Pamulang khususnya, karena sampai sholat subuh ini sudah ada Bapak, sejak Tangsel berdiri sudah ada, terutama di BSD dikenal dengan S3 sampai sholat subuh, terus di Pondok Aren dikenal dengan Fosil Forum Silaturahmi sholat subuh. Kita di Pamulang ini berbeda, yaitu S4 semangat safari sholat subuh. Mungkin kalau bisa ditambah S5 semangat silaturahmi safari sholat subuh. Ini hanya membedakan saja dengan sudah. Itu kira-kira beda. Salawat dan salam bersama kita Rasulullah SAW bersama keluarganya kita semua istiqomah menyasulah kita semua hadir pada kesempatan pagi ini. Selamat berpagi dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kami hormati Ketua DKM Jabal Rahmah yaitu Bapak Endang, yang selalu kami kontak berkali-kali karena sedianya Sabtu pekan yang lalu, tetapi karena jamaah kita banyak yang ke Jakarta International Stadium, banyak khawatir nggak bisa hadir, terutama dari kalau presidium. Jadi mohon maaf dipending sampai hari alhamdulillah pada kesempatan bagi kita bisa bersilaturahmi. Dan terutama wabil khusus kepada pembicara kita yaitu Dr. Ki Haji Azmi Ismail LCLM hadir dan para asatidz, para huzat, para pengurus-DKM yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ibu juga ibu-ibu yang hadir di belakang kami alhamdulillah bisa silaturahmi. Kalau kami saya Muhammad Sarfaro sudah familiar di Jabal Rahmah ini, karena kami selaku pemandi jenazah khususnya di wilayah Pamulang dan sekitarnya itu sudah tahun 89 saya itu termasuk aktif sampai sekarang alhamdulillah, dan kini didaulat menjadi ketua IPPJ Ikatan Persaudaraan Budaya Jenazah Tangerang Selatan. Alhamdulillah walaupun usia sudah cukup senja tapi aktif sih luar biasa. Mohon doanya aja sebagai kesehatan. Bapak Ibu yang kami muliakan, program S4 ini sebenarnya pertama adalah sudah terakhir, kedua memberikan edukasi Tangsel Cimol cerdas modern religius. Nah, religiusnya ini yang kita perhatikan supaya di Pamulang ini ada program S4 ini. Berikutnya mungkin kalau saya bisa sharing tentang bagaimana para masjid kita berdayakan, kita siap untuk membantu. Mungkin kajian tentang pemberdayaan UPZ ya, karena pengelolaan zakat kan juga harus secara aman ya. Di dalam Basnas ini ada konsep yang dilakukan, yaitu mengelola zakat harus 3A: aman secara syar'i, aman secara regulasi, aman juga secara KI. Nah, kami dari tim ini S4 insya Allah bisa bantu ya dalam segala hal. Umpamanya perlu ada pelatihan jenazah, kami siap. Kira-kira gitu. Itulah yang bisa semangat kami untuk bisa silaturahmi kesempatan. Mudah-mudahan istiqomah kita terus berlanjut dan terus ya
Walaupun kenapa juga nanti pada saat Ramadan mungkin kita tapak dulu ya, tapi insya Allah terus berlanjut. Mudah-mudahan nanti pekan yang akan datang juga terus kita lakukan seperti itu saja pengertian dari kami. Mohon maaf. Demikian sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Muhammad Sartono yang kita kenal sering mengisi di Jabal Rahmah, tapi yang mau daftar di pemulasaran jenazah ya Pak Muhammad Sartono. Kalau yang mau daftar silakan Ustaz, yang duluan berdaftar. Sorry. Oh gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Presidium. Tentunya ada pengurusnya di S4 ini. Kebetulan ini para ustaz-ustaz yang kita kenal selama ini, alhamdulillah, terus mewarnai silaturahim di antara umat di Pamulang dengan inisiatif menyelenggarakan safari semangat sholat subuh. Alhamdulillah, ini sedikit inisiatif yang bisa mewarnai kita dalam semangat beribadah subuh. Ya, demikian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau kami juga tidak ada jamuan yang khusus dari Jabal Rahmah ya Pak Ustaz. Tapi nanti bisa gabung bersama-sama kami untuk setelah pengajian untuk silaturahim yang lebih erat lagi. Mari sama-sama kita mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh kajian rutin kita yang akan oleh guru kita Dr. Asmi Ismail LC LLM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi ما قامت التروس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Jabal Rahmah, untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita sudah nyampe bab al-iqtisad fit ta'ati,
berlaku sederhana dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya al-Islam. Islam itu tidak berlebihan juga tidak kurang, tidak terlalu ketat juga tidak terlalu longgar-longgar, sedang-sedanglah. Itulah ajaran Islam. Sangat bagus sekali ajaran Islam ya. Al-iqtisad fit taati. Dalam ketaatan pun kita dianjurkan untuk apa? Untuk berlaku ya sederhana, jangan berlebihan. Nah, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan jamaah sekalian, boleh berlebihan kalau memang kita mampu ya. Berarti kalau kita mampu itu bukan maksudnya berlebihan, tetapi sesuai dengan kadar. Nah, itu maksudnya ya. Jangan pula nanti kita salahkan kalau ada orang yang rajin qiyamul lail dan beliau mampu. Nah, jangan kita salahkan, kenapa Bapak qiyamul lail terus? Ya, jangan disalahkan pula gitu kan. Ya, karena memang beliau mampu. Misalnya kita berjumpa dengan orang bersedekahnya sangat banyak sekali, lalu kita katakan, "Kenapa Bapak ya banyak-banyak bersedekah? Ajaran Islam itu sederhana." Enggak masalah kalau memang beliau mampu gitu loh. Kenapa Bapak sering sekali saya lihat puasa sunat ya? Iya, jangan salahkan kalau memang beliau mampu, gitu dia. Tapi yang standarnya itu adalah sederhanalah. Iya, sederhanalah. Baiklah jamaah sekalian, kita berterima kasih. Kita izinkan saya dulu menyapa, masya Allah, para ustadz dan para kiai kita gitu kan. Ustadz Sartono, kemudian Ustadz Arifin, kemudian Ustadz Ali. Mohon Bapak, bagi Bapak yang belum saya kenal, mohon maaf. Nanti kita berkenalan khusus. Kemudian Ustadz Gus Iskawi, Gus Iskawi. Perlu saya sampaikan ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini kisah saya gitu loh, di Pamulang, di Tangsel, atau di DKI lah atau Jabodetabek ya, kisah saya, atau istilahnya Jakarta wa ma haulaha gitu kan. Iya. Ya, karena memang seingat saya gitu kan, saya itu dulu pertama tinggal di sini itu jamaah sekalian setelah saya menyelesaikan magister di Sudan. Ya, magister di Sudan, tetapi sebelum saya sebelum saya pulang kampung ke tanah air, saya sudah daftar dulu S3-nya di Sudan juga. Udah pas daftar, kemudian saya pulang ke sini. Nah, memang sudah berniat juga gitu kan, mungkin ada peluang lah di Jakarta. Saya mulai memang pertama kali saya tinggal itu di Alam Asri 1 sini, Pak. Nah, dan masjid yang pertama kali saya istilahnya ya, belajar tampil lah gitu, belajar ngomong di depan orang banyak gitu. Ya, setelah itu Pak ya, setelah dari Sudan gitu kan. Itu seingat saya kalau nggak salah gitu kan, Al-Kautsar atau Al-Hidayah belakang ini. Karena saya tinggal di Alam Asri 1. Tapi saya ingatnya Al-Kautsar kalau nggak salah. Pertama kali saya diminta untuk itu istilahnya menyampaikan ceramah singkat lah setelah sholat subuh hari Sabtu atau hari Ahad kalau nggak salah. Udah berjalan waktu, kemudian dengan perjalanan waktu tibalah saatnya juga saya untuk sidang ke Sudan lagi ya gitu, pergi balik lagi ke Sudan untuk munaqasyah ya gitu. Munaqasyah itu apa Pak ya istilahnya? Ya, sidang terakhir ya, doktoral. Nah, setelah pulang baru melanjutkan kembali tinggal di Pamulang 2. Dan kisahnya perlu juga disampaikan gitu loh, bahwa saya bisa nyambung ke Masjid Jabal Rahmah itu. Nah, seingat saya itu lewat ya Ustadz Gus Iskawi dan Pak Jamil. Nah, itu kisahnya dulu tuh ya. Beliau pergi ke rumah gitu. Entah gimana ceritanya gitu kan, kok bisa nyambung. Nah, itulah subhanallah ya, saya bisa hadir ke Jabal Rahmah. Dan saya teringat sekali subhanallah, pertama kali saya hadir di Jabal Rahmah itu saya berbicara di samping Prof kita, masya Allah, Prof Yusri, Allah yarhamu ya Pak ya.
Ya, Allah yarhamuhu, insyaallah, semoga Allah merahmati beliau. Kalau nggak ada apa? Kalau nggak salah ada videonya itu Pak ya, kalau nggak salah di YouTube itu, masya Allah. Saya dan Prof Yusri di sini, alhamdulillah itu kenangan baik ya. Mulai dari situlah ya kita alhamdulillah dengan izin Allah bisa bergaul, kemudian berinteraksi gitu kan, kemudian berbagilah kita gitu. Semoga ini dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua, amin. Allahumma amin. Tentu kita tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi ya apa istilahnya jalan kebaikan bagi kita, dan itu mungkinlah cara Allah ya untuk membukakan jalan bagi kita. Terima kasih kepada Pak Yai yang sudah hadir, semuanya ustaz-ustaz kita, Gus Iskowi ya. Alhamdulillah Pak Jamil juga gitu kan, alhamdulillah, dan bapak-bapak semua, tentu Pak Endang, alhamdulillah ya saya sering berkomunikasi dengan beliau, kemudian ya tentang jadwal dan lain-lain. Alhamdulillah, semoga seluruh ya terutama kepada seluruh jajaran pengurus ya Jabar Rohmah, ketua yayasan dan semuanya, semoga kita jamaah kaum muslimin kaum muslimah semoga kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, untuk kitab Riyadhus Shalihin kita sudah lumayan banyak, alhamdulillah, hadis-hadis yang sudah kita bacakan ya. Saya rasa mungkin ada sekitar berapa ya, 200-an hadis, alhamdulillah. Ya, semoga ini bisa ya, niatnya sih sampai selesai lah gitu Pak ya. Biarlah pelan-pelan kita selesai kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, di masjid yang lain ya saya juga menyampaikan kitab hadis, yaitu kitab At-Targhib wa Tarhib ya, karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis, kumpulan-kumpulan hadis tentang anjuran-anjuran dan larangan-larangan Rasulullah SAW. Itu di sebuah masjid di Reni itu sudah sampai sekitar 500 hadis. Ya, dan dalam kitab itu sekitar 1000-an hadis atau kurang sedikit. Ya, sudah setengah kitab. Alhamdulillah, biar pelan-pelan, dan itu saya rasa yang kitab At-Targhib itu sudah 2 tahun lebih Pak, atau masuk 3 tahun ya 3 tahun belum selesai, baru setengah kitab. Nah, ini kita di Jabar Rohmah ini sudah berapa tahun nih dengan saya gitu Pak ya. Ya sudah masuk 3 tahunan Pak Endang ya, rasanya begitu. Ya nggak habis-habis gitu materinya gitu kan. Ya kecuali lah gitu kalau jamaah sudah bosan dengan saya gitu. Udah Pak Ustaz gitu. Kita stop saja kajiannya Pak Ustaz gitu. Ya enggak apa-apa gitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita yaitu di pertemuan yang lalu seperti yang sudah kita bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushaddad dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljati, rawahu Bukhari. Ya mas sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dinu yusrun ya, atau inna dina yusrun ya, sesungguhnya agama itu yusrun. Yusrun itu apa Pak Ibu? Mudah ya. Agama itu mudah ya. Islam itu mudah ya, subhanallah. Iya, ini konsep dasar yang perlu kita kita yakini dan kita pahami dengan baik. Jangan sampai kita beragama itu merasa merasa berat ya. Ajaran agama itu merasa jadi beban dalam hidup ini. Itu keliru ya. Itu keliru ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita dalam kehidupan ini Pak. Wala yuridu bikumul usr. Allah itu tidak menginginkan kesusahan bagi kamu dalam hidup ini ya. Dalam surat Al-Hajj dikatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Allah itu tidak menjadikan bagi kalian dalam beragama ini min haraj. Haraj itu adalah beban atau sesuatu yang tidak mengenakkan. Artinya apa? Islam itu menginginkan kita dalam beragama itu nyaman ya Pak, enak ya, ringan. Nah,
Dan bisa juga kita pahami bahwa kalau kita dalam menjalankan ya, agama ini ya, terdapat sesuatu yang memberatkan, biasanya biasanya ada solusi dari Islam. Gitu loh. Sementok-mentoknya kita ya Pak ya, tentang hukum lah, tentang akhlak lah. Kalau mentok, yakinlah biasanya ada solusi. Gitu loh. Itu hebatnya Islam ya kan. Syariah Islam itu ramah sekali, santun sekali, mudah sekali ya. Sebagai contoh yang nyata ya, dengan hal-hal yang darurat ya, dalam keadaan darurat dalam Islam itu bagaimana? Kalau sudah dalam keadaan darurat, yang haram itu bisa jadi halal loh. Yang tercela selama ini karena memang dalam keadaan darurat bisa jadi diperbolehkan, cuman saat itu saja. Gitu. Artinya tetap saja dalam Islam itu ada solusi dan solusi, jalan keluar dan jalan keluar bagi seluruh manusia, terutama bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasul ya. Sesungguhnya agama itu mudah, kata Nabi SAW, wala yushaddad dinu ya illa ghalabahu ya. Urusan agama itu dia tidak diperketat kecuali yang memperketat itu akan dikalahkan oleh perkara yang ia ketatkan tersebut. Artinya apa? Memang dalam menjalankan ya, syariah Islam itu ya kita tidak boleh kalau memang kita belum mampu ya jangan diperketat Pak, gitu saja ya. Karena apa? Kalau kita belum mampu kemudian kita memperketat, nanti kita kalah sendiri gitu loh. Kita lemah sendiri, kita bosan sendiri, dan itu yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW ya. Contoh dalam beramal ya, kita nggak mampu puasa sunat sering-sering misalnya, terus kita paksakan gitu loh. Nah setelah kita memaksakan diri, lalu kita bosan gitu loh. Kita bosan, nah saat kita bosan kita meninggalkan kebaikan yang baik itu. Dan di saat kita meninggalkan kebaikan yang baik, meninggalkan puasa sunat tadi, ya, di saat itu pula kebaikan itu terputus bagi kita, dan itu yang tidak diinginkan oleh Nabi kita SAW. Sebaiknya apa? Ya, puasa sunatlah semampu kalian, tetapi semampunya, ya, tetapi continue, gitu loh. Biarlah sedikit tetapi continue ya. Daripada kita banyak terus meninggalkannya karena bosan ya. Dan durasi meninggalkan puasa sunat itu misalnya lama sekali gitu loh. Itu yang tidak baik ya. 3 tahun misalnya kan, 5 tahun ya, kita tinggalkan puasa sunat. Itu enggak bagus ya. Kenapa? Di saat kita meninggalkan kebaikan itu, di saat itu pula kebaikan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu tidak diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik sedikit-sedikit tapi jalan terus. Misalnya gitu. Sedikit-sedikit tapi jalan terus. Contoh sederhana contoh yang lain, qiyamul lail ya kan. Kalau memang belum mampu misalkan 11 rakaat atau berlebih misalnya kan, udah minimal berapa ya, sebelum subuh 2 rakaat lah gitu Pak ya. Tetapi rutin terus. Itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Fasaddidu, kata Nabi. Fasaddidu itu adalah konsistenlah kalian, iltazimu ya bisawabi ya, konsistenlah kalian dengan sikap yang sederhana. Waqaribu itu mendekatlah kalian. Apa maksudnya? Dalam penjelasan hadis itu dikatakan, jika kita belum mampu untuk beramal yang sempurna, maka paling tidak kita beramal yang mendekati kesempurnaan. Gitu dia Pak. Kalau belum mampu menjadi beramal dengan cara yang ideal, ya paling tidak kita mendekati yang ideal itu. Itu maksudnya waqaribu ya. Enggak apa-apa ya. Dan itu masih bagus menurut Rasulullah SAW. Gitu dia. Ya. Yang enggak bagus Kita meninggalkan amal kebaikan tersebut lama
lama sekali, itu enggak bagus ya. Wa qaribu, dan mendekatlah kalian. Nah, maksudnya apa? Mendekat ya, paling tidak kalau memang kita belum mampu untuk beramal sempurna, paling tidak kita berusaha untuk mendekati kesempurnaan ya. Wa abshiru ya, dan bergembiralah kalian ya, berbahagialah kalian. Apa maksudnya di sini dalam hadis ini? Berbahagia terhadap apa? Bisawabi ya, bisawabi minal amali ad-daim. Ya, berbahagialah kalian, kata Nabi SAW, dengan apa? Dengan pahala dari amal yang kalian lakukan ad-daimu ya. Ad-daim itu adalah amal yang kontinu, yang istiqomah. Itu ya kita dianjurkan oleh Nabi untuk berbahagia. Bersenang hatilah kalian kalau memang kalian punya amalan yang istiqomah, sekalipun belum sampai kepada kesempurnaan, tapi paling tidak mendekati kepada kesempurnaan tersebut. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im minad duljati, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di pagi hari maupun di sore hari, dan sampai nanti di sebagian malam hari. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang baru hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, Nabi melihat ada fa idza hablun ya, mamdudun ya, ada tali yang yang mengulur atau yang terbentang lah, bainas sariyataini ya, ada tali yang membentang di antara dua tiang. Nah, gitu yang ditemukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadzal habal, ini tali apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu hadza hablul hablun li Zainab, ini miliknya Zainab wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, yang gunanya beliau bentangkan tali tersebut beliau bentangkan, gunanya apa? Kalau beliau fatarat itu down dalam beramal, lagi malas-malasan dalam beramal, Sayyidah Zainab itu ta'allaqat bihi, dia mengikat dirinya ya. Nah, ini maksudnya agar dia tetap semangat, tetapi terkesan dengan cara dengan cara memaksakan diri gitu loh. Biar semangat diikat. Nah, tidak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, halluhu ya, lepaskan tali itu, kata Nabi SAW. Liyusolli ahadukum nasyatohu ya, hendaknya ya, salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, sholatlah seseorang di antara kalian, atau pesan Rasulullah SAW, sholatlah kalian nasyatahu, di saat kita sedang bergairah atau sedang semangat ya, sholatlah. Tetapi faida fatara falyarqud, tapi kalau sudah capek, kalau sudah lelah, falyarqud, kata Nabi SAW. Kalau sudah capek ya, sholat nih ya kan, 2 rakaat ya, kemudian 4 rakaat misalnya, kemudian berikutnya, kalau sudah capek, kata Nabi falyarqud, yarqud itu maka tidurlah, istirahatlah, jangan memaksakan diri. Itu maksud hadis ini ya. Dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan pelajaran bahwa beribadah itu ya, kita diajarkan pula oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita juga melihat-lihat ya, memperhatikan keadaan-keadaan kita. Kapan kita sedang bersemangat,
kapan kita sedang fit, nah di saat itu pula kita harus melaksanakan sholat, yaitu dalam saat bergairah, baik keadaan fisik maupun keadaan suasana. Suasana pun juga begitu. Ya, kalau memang kita sedang berada di hari-hari baik atau di bulan-bulan baik, ya di saat itu pula kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk bergairah dalam beramal. Contohnya, ya beramal di malam Jumat misalnya, kemudian di saat bulan Ramadan, nah gitu loh Pak ya. Bulan Ramadan itu kan bulan beramal. Nah, di saat itu pula kita dianjurkan oleh Nabi, semangatlah. Jangan kamu malas-malasan kalau sudah tiba waktu-waktu yang mulia dalam beribadah. Dari sini ya kita diajarkan oleh Nabi kita SAW dalam beramal itu juga melihat kondisi ya dan keadaan. Maksudnya apa? Bukan berarti kita itu memilih-milih, tidak. Tetapi apa? Melihat kondisi dan keadaan itu agar bisa untuk memaksimalkan, nah gitulah Pak, memaksimalkan ibadah tersebut. Kalau sudah capek, kata Nabi SAW apa? Falyarqud, maka istirahatlah. Itu hadis yang kita dapatkan. Selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Dalam hadis kedua hari ini jemaah sekalian, idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli, apabila salah seorang di antara kalian na'asa. Na'asa itu artinya mengantuk. Na'asa yan'asu, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk atau telah mengantuk, wa huwa yusolli, dan dia sedang sholat. Nah ini Pak, kalau dia sedang sholat kemudian mengantuk, apa kata Nabi? Falyarqud, maka tidurlah. Hatta apa? Hatta yadhhaba anhun an-naum, ya, sehingga ngantuknya itu hilang. Ya. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza shalla, apabila dia sholat, wa huwa na'isun, apabila dia sholat sedangkan dia sedang ngantuk, wa huwa na'isun, la yadri, maka dia tidak apa? Maka dia tidak akan tahu, atau dia tidak tahu, la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu. Ya, kalau kita sholat kemudian apa? Kita sedang sholat kemudian ngantuk, kemudian apa? Kita lanjutkan misalnya kan, kita memaksakan diri untuk sholat terus, ya, sedangkan pada waktu itu kita sedang ngantuk. Nah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Boleh jadi kalau kita sedang sholat apa dalam keadaan ngantuk itu, apa kata Nabi? La yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Boleh jadi ya beribadah sedang ngantuk sholat gitu Pak ya. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa Pak? Boleh jadi kita itu dalam beristighfar itu apa? Mencela diri kita. Artinya apa? Boleh jadi kalimat istighfar atau doa kita itu apa? Apa Pak? Kita mengira doa itu baik, tetapi apa? Ya ternyata apa? Doa itu melaknat diri kita sendiri. Artinya apa? Ya kita nggak sadar gitu loh Pak. Contohnya beginilah, ya. Setelah sholat misalnya kan, setelah sholat kita berdoa dalam keadaan ngantuk. Nah gitu loh Pak. Ya Allah gitu kan. Nah ini bahaya kalau dalam keadaan ngantuk. Kenapa? Nah, ya kan. Kita mengira doa kita itu baik, tapi ternyata apa? Enggak baik. Itu makna dari hadis Nabi SAW. La'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Dia mengira dia itu beristighfar, tetapi padahal dia itu mencela dirinya. Nah, kalau contoh dalam bahasa Arabnya beginilah, ya, misalnya Allahumma
dia berdoa untuk dirinya, tetapi karena dia dalam keadaan mengantuk, ya ternyata bahasa yang ia pakai itu melaknat, Pak. Nah, kalau contoh dalam bahasa Arab itu da'a yad'u contohnya, ya kan? Yad'u li. Jadi kalau ada doa kemudian berdoa untuk, ya, yad'u li nafsihi, misalnya kan dia berdoa untuk dirinya atau untuk aku berdoa untuk diriku, ya, maka itu bermakna kebaikan, yad'u li, ya, atau ana ad'u li nafsi, saya berdoa kepada Allah kebaikan untuk diriku, ya, pakai lam setelah yad'u tersebut. Nah, ternyata karena dalam keadaan ngantuk dia pakai gaya bahasa atau istilahnya kaedah yang lain, yad'u ala. Sedangkan dalam bahasa Arab kalau yad'u, ya, ala itu artinya berdoa atas, itu artinya melaknat. Nah, melaknat. Jadi ada berdoa kebaikan, ada berdoa keburukan. Dia sama-sama berdoa, tetapi kalau gaya bahasanya salah, maka itu dikhawatirkan kita itu mencela diri kita sendiri atau melaknat diri kita sendiri. Intinya adalah, ya, dalam beribadah itu kita juga dianjurkan oleh Nabi SAW melihat Pak? Keadaan fit, ya, sedang bergairah atau tidak, kita itu sadar atau tidak, gitu, harus diperhatikan. Kalau memang sudah capek, kalau sudah nggak sadar lagi, udah tidur. Tetapi perlu penjelasan nih Pak, ya, dalam hadis ini memang kelihatannya, ya, idza na'asa ahadukum, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, wa huwa yusolli, dan dia dalam keadaan sholat, apa kata Nabi? Falyarqud. Jadi kalau kita pahami secara zohir di sini gitu kan, berarti apa Pak? Sedang sholat nih, Allahu Akbar, ngantuk gitu kan, langsung tidur, tinggalkan sholat. Bukan begitu. Nah, ternyata dalam penjelasannya, kalau memang kita sedang ngantuk, ya Allahu Akbar, ngantuk sekali nih Pak, ya, udah selesaikan dulu sholatnya, gitu loh. Segerakan sholat, selesaikan sholatnya, setelah salam baru ngantuk. Jangan sampai Allahu Akbar, saya ngantuk udah tidur aja langsung, gitu kan. Itu. Nah, ini istilahnya nggak benar gitu lah dari sisi fikihnya. Memang kalau dari sisi hadis kelihatannya begitu, ya kan? Idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk, wa huwa yusolli, dan dia sedang sholat, itu maksudnya falyarqud, sedang sholat nih. Nah, itu zahir hadis gitu kan, sedang sholat ngantuk tidur langsung gitu kan. Udahlah, tidur aja lah kata Nabi, ya. Padahal bukan begitu. Cara yang terbaiknya bagaimana? Kalau memang ngantuk, selesaikan sholat dulu segera, assalamualaikum, baru tidur, gitu loh. Nah, gitu loh Pak, ya. Iya. Karena apa? Karena ya dari sisi itulah mungkin dari sisi adab dan akhlaknya gitu kan. Sedang sholat kemudian kita tinggalkan sholat, ya kan, kita di tengah kita sholat langsung kita tidur, ya. Itu kayaknya kurang berakhlak sekali gitu kan. Nah, selesaikanlah. Nah, cara menyelesaikan pun juga diperbolehkan Pak. Misalnya gitu kan, yang biasanya kita baca ayat setelah Fatihah itu panjang-panjang, boleh pilih surat yang pendek saja gitu. Itu diperbolehkan karena memang keadaan sedang tidak fit. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikut, wa an Abi Abdullah Jabir ibni Samurah radhiyallahu anha qala, dari Jabir bin Samurah. Ini bagus, hadisnya singkat tetapi perlu untuk kita dengarkan. Apa kata beliau? Qala, beliau menyampaikan kejadian, ya, yang dialami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, sungguh berbahagia sekali Pak, ya. Sebuah kemuliaan. Aku sholat bersama Nabi. Itu hebatnya. Kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sholawat. Sholat, ya, sholawat itu adalah jamak dari sholatun, artinya beberapa sholawat gitu kan. Beberapa sholat, ya, artinya beliau sudah sering, nah gitu loh.
sudah sering sholat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama beliau Pak? Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu. Dalam apa ini rawahu Muslim wa Ahmad wa fi riwayatil Muslim, dalam hadis yang lain dikatakan beliau berkata wallahi, demi Allah. Jabir ini berkata Pak dalam riwayat lain, wallahi demi Allah, laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara min alfai salatin. Masya Allah. Beliau menyampaikan kesaksian beliau, demi Allah kata beliau ya, menguatkan, aku telah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 2000 sholat. Masya Allah, senang sekali ya. Jangankan 2000, kita aja mungkin berharap sekali sholat bersama Nabi, mungkin bangganya minta ampun ya. Jangankan bersama Nabi, jangankan bersama para sahabat, jangankan bersama Imam Syafi'i atau imam yang lain. Saat kita pergi umroh aja, lihat tuh Pak, saya sholat 10 kali bersama Imam Sudais misalnya. Wah, bangganya. Alhamdulillah itu, atau sebuah kemuliaan. Saya alhamdulillah misalnya sholat pertama kali dengan Imam Suraim misalnya kan, Syekh Hudayfi misalnya kan. Itu sebuah kebanggaan. Ya, dan itu diperbolehkan karena itu termasuk rahmat dan kelebihan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan di sini ya, dalam hadis yang pertama tidak dijelaskan ya, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawat. Itu dalam hadis yang pertama, aku telah sholat bersama Nabi beberapa sholat. Dalam riwayat ini dikatakan laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara min alfai sholatin. Aku telah sholat bersama Nabi lebih dari apa Pak? Alfai sholatin, lebih dari 2000 sholat, 2000 kali sholat ya. Itu. Kemudian kata beliau, kata sahabat Jabir bin Samurah itu, setelah menyampaikan aku telah sholat bersama Nabi beberapa sholat, fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nah, ini penting nih. Dan aku menyaksikan sholat Nabi itu qasdan, dan khutbahnya Nabi itu juga qasdan. Qasdan itu apa? Sederhana, tidak panjang-panjang. Tapi jangan dipahami pula Pak, salah-salah keliru ya. Apa istilahnya, salah-salah paham, tidak ya. Jadi qasdan atau sederhana atau tidak panjang itu ya dipahami adalah tidak berlebihan. Tetapi kita kan, saya sering menyampaikan, ini kan satu hadis gitu loh. Kalau bersyariat itu nggak cukup dengan satu hadis Pak. Itu tolong diingat ya, kita harus melihat hadis-hadis yang lain. Tetapi memang bisa dijadikan sebagai pegangan bahwa secara umum sholat Nabi itu sederhana, tidak panjang-panjang. Tetapi tidak panjang itu kan perlu dilihat juga gitu loh. Jangan disamaratakan ya. Apa makna tidak panjang itu loh Pak? Atau apa makna sedang? Gitu loh. Karena dalam riwayat lain dikatakan, kita temui seperti hadis ketika Siti Aisyah ditanya tentang sholat Nabi itu bagaimana? Apa kata beliau? Ini khususnya juga gitu ya. Tentu kita harus mengkaji hadis itu kapan contohnya. Nah, ketika Siti Aisyah ditanya tentang sholat Nabi, sholatnya itu apa itu Pak? Sholatnya apa? Kana yusolli arba'an. Nabi itu sholat 4 rakaat ya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusolli arba'an ya. Jadi Nabi seperti yang dijelaskan oleh Siti Aisyah dalam hadis yang lain kita temukan, itu hadisnya kuat, sahih sekali. Nabi itu sholat 4 rakaat. Sholat apa itu? Sholat malam Pak. 4 rakaat. Kemudian kata beliau, jangan kamu tanya tentang baiknya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi itu ya. Sholat malam ini Pak, maksudnya sholat malam ya. Dan hadis ini juga yang diambil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat malam di bulan Ramadan itu boleh 4 rakaat Pak. Ini memang hadisnya kuat, tetapi memang dalam pengamalannya sholat malam itu dipakai hadis yang lainnya. Itu apa? Sholatul lail masna masna. Tapi memang ada
nggak bisa dipungkiri ya, sholat malam atau sholat at-tarawih itu ada yang 4-4, tetapi dalam pengamalannya sedikit sekali kita temukan ya. Bahkan di Masjidil Haram, Masjid Rasulullah di Madinah itu 2-2 semuanya. Rata-rata 2-2, bukan 4. Tapi memang ada hadisnya. Jadi dalam hadisnya apa? Nabi itu sholat di malam hari arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan kamu tanya tentang baiknya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi itu. Wah, gini. Ini panjang ini perlu kita lirik juga hadis yang lain gitu. Bagaimana gambaran sholat Nabi, Pak? 1 rakaat itu bagaimana? Seperti dalam hadis yang lain, 1 rakaat itu Nabi membaca tidak kurang dari 100 ayat. Nah, dari surat Al-Baqarah itu 1 rakaat. Nah, 100 ayat itu berapa, Pak? Kalau lihat dari surat Al-Baqarah, berapa halaman itu? 4 halaman atau 5 halaman. Itu 1 rakaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkiraan begitu. Nah, berarti ini apa? Ini sedang menurut Nabi gitu loh, Pak. Nah, gitu loh. Nah, terus dalam hadis yang lain juga khobar ya, kesaksian dari siapa? Seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin kita temui apa kata dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu hari kata beliau Ibnu Mas'ud, aku pernah sholat suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Falam yazal qa'iman hatta ya, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Ya, aku perhatikan ya, saat aku sholat bersama Rasulullah suatu malam, beliau ini sholat terus, Pak. Enggak berhenti qa'iman. Qa'iman itu apa? Berdiri terus gitu loh. Ya, baca ayatnya panjang sekali kata Ibnu Mas'ud. Kapan rukuknya gitu loh kata beliau gitu loh, Pak. Sholatnya sholat di suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman. Aku tunggu-tunggu enggak rukuk-rukuk, begitulah maknanya, Pak. Sehingga kata beliau hatta hamamtu bi amri su. Ya, sehingga aku punya niat yang enggak baik gitulah, Pak. Aku punya niat enggak baik. Kemudian ditanya ya kepada beliau, kira-kira apa niat kamu itu? Niat enggak baik itu saat kamu sholat bersama Rasulullah suatu malam. Apa jawab beliau? Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Perkara yang tidak baik itu apa? Niatnya itu ketika Nabi sholat terlalu panjang, ya Pak ya. Lalu aku punya niat yang enggak baik apa? Aku berniat untuk duduk saja dan aku meninggalkan beliau sholat sendiri. Gitu. Ya, kesaksian dari Ibnu Mas'ud. Berarti apa? Maksud sedang itu memang perlu disesuaikan juga, Pak ya. Bukan berarti sholat panjang-panjang itu tercela, tidak. Seperti yang kita sampaikan juga ya. Kalau memang kita mampu sholat lama-lama ya nggak apa-apa. Nah, tentu nanti harus disesuaikan juga. Misalnya suatu masjid, itu harus ada kesepakatan. Ya, kalau memang suatu masjid itu sudah sepakat misalnya kan. Misalnya Pak Endang nih misalnya kan. Sudah musyawarah dengan semua jamaah. Kita sepakat sholat qiyamul lail kita ya, rakaat pertama 5 halaman misalnya kata beliau. Setuju jamaah semuanya. Ya, berarti kalau memang setuju semua gimana, Pak? Enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau memang dari sekian jamaah ada yang mengatakan, oh jangan begitulah Pak, jangan menyiksa kami lah gitu. Nah gitu. Ya perlu dipertimbangkan, tidak boleh dipaksakan. Tetapi kalau memang sudah kesepakatan atau memang sudah siap untuk menikmati sholat yang panjang-panjang, tidak ada masalah. Gitu loh Pak. Nah, jadi memang harus dilihat juga keadaan-keadaan. Atau juga misalnya seorang imam nih Pak, seorang imam yang datang ke suatu masjid. Di masjid itu jamaahnya sholatnya sederhana saja misalnya gitu ya. Biasanya ya sedang-sedang saja gitu loh. Paling panjang baca ayat itu setengah halaman gitu loh, atau 3 ayat sederhana. Lalu tahu-tahu si imam yang baru ini ya tanpa bertanya atau langsung jadi imam, kemudian panjang-panjang 2 halaman 1 rakaat gitu kan. Nah, itu juga enggak enggak baik gitu loh dalam mengamalkan syariah. Perlu dilihat
kemampuan orang dan kebiasaan orang. Nah, selanjutnya ya, kalau kita misalnya sudah disepakati nih sebuah masjid misalnya gitu Pak ya, imamnya sudah setuju, jamaahnya pun juga sudah setuju misalnya, ada jamaah yang baru, nah, dia makmum misalnya gitu Pak ya, lalu sholatnya panjang-panjang semua ya, semua sudah diam, mungkin ada 2 orang yang belum terbiasa, setelah sholat itu assalamualaikum ngamuk gitu kan, ini ngapain ini panjang-panjang sholat gitu, lihat tuh hadis Nabi itu sholatnya pendek-pendek. Jangan begitu ya, harus dilihat dulu, boleh jadi di jamaah itu sudah terbiasa gitu loh. Nah, jadi memang perlu dipahami keadaan, kemudian hadis itu jangan dilihat satu hadis saja. Jamaah masih teringat enggak kisah nyata yang ada seorang doktor di kampus Al Azhar Mesir ya, namanya siapa Pak? Syekh Usama ya, Abdul Azim ya, beliau baru wafat pas corona kemarin kalau nggak salah ya. Beliau terkenal apa Pak? Sholatnya panjang sekali Pak ya, seperti para sahabat dan Rasulullah ya. Sholat Isya itu kalau mau sholat Isya di masjid beliau. Nah, beliau punya masjid khusus. Berarti orang yang mau sholat ke situ sudah siap untuk berlama-lama dalam sholat. Sholat Isyanya saja sholat Isya itu selesai sholat Isya itu jam 12.30 malam. Itu baru selesai sholat Isya. Kalau kita mikir waduh kapan ngopinya ini gitu kan, kapan mau main ke itu gitu kan, ke mall gitu kan, itu mikirnya. Ya kalau belum siap jangan datang ke masjid itu gitu loh. Gitu loh Pak. Sholat Isyanya selesai jam 12.30 malam. Jadi jam 12.30 ya, istirahat sebentar, lanjut qiyamul lail sampai fajar. La ilaha illallah. Ya. Dan itu dilakukan bukan hanya di bulan Ramadan, setiap hari Pak. La ilaha illallah. Wah, itu ngeri ya. Itu di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadannya Pak. Wah. Dan itu yang imamnya beliau langsung. Silakan cek nanti ya. Siapa nama beliau? Usama ya, Abdul Azim. Saya ya termasuk orang yang mengagumi beliau ya. Ya, ini hal realita gitu loh Pak ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun memang perlu kita ketahui bahwa Nabi itu secara umum. Itulah kanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Salat Nabi itu sederhana ya, dan apalagi dan khutbah Nabi pun juga sederhana. Ya kita temui juga dalam hadis yang lain gitu kan. Nabi itu ya salatnya kalau salat berjamaah sederhana, kemudian salat qiyamul lailnya panjang-panjang. Kemudian ada juga riwayat gitu kan, kalau seperti dalam penjelasan fikih, kalau seorang imam harus memperhatikan makmumnya. Misalnya dia sedang sholat tuh ya, ada suara bayi yang sedang menangis dekat ibunya ya, yang semula niatnya pengen sholat panjang-panjang, dianjurkan seorang imam tersebut karena mendengar suara si bayi menangis ya, anak kecil menangis, jangan paksakan untuk sholat panjang-panjang, sederhanalah kamu, karena keadaan makmummu juga begitu. Apalagi kita sedang masjid kita itu di samping pasar misalnya, perlu diperhatikan. Atau masjid kita di perkantoran, itu perlu diperhatikan, jangan memaksakan ya. Yang standarnya, dan saya yakin ya, semua orang kalau dihadapkan dengan sederhana itu suka Pak. Pasti suka ya, di kantor-kantor gitu kan, di pasar itu sederhana saja ya, sholat pendek ya, bisa kita katakan pendek ya, dianjurkan Pak, pendek atau sederhana ya. Khutbah pun juga begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat waktunya ya, semoga insyaallah di lain waktu kita akan sambung ya kajian kita ini. Semoga apa yang kita dengarkan dari hadis Nabi SAW bisa bermanfaat, dan ya, terutama bagi kami yang menyampaikan, semoga diberi oleh Allah kekuatan dan petunjuk untuk mengamalkan apa yang kita dengar dari hadis Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.